Halo pemirsa, Anda menyaksikan Talk Show at 11 bersama saya Frida Litwina. Pemirsa, potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Tamiang selama ini sudah berkontribusi bagi pembangunan pesat yang dialami oleh kabupaten yang dimekarkan pada bulan April tahun 2002 ini. Dengan jumlah penduduk sebesar 262.000, kabupaten ini terus bergeliat dalam menapaki pembangunan di wilayahnya. Dan ini terlihat dari tekad Pemkab Aceh Tamiang yang mencanangkan pertumbuhan tahun ini sebesar 6,8%. Potensi apa saja yang menjadi pendorong terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah ini? Dan pemirsa, bagaimana kesiapan para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Aceh Tamiang? Sudah hadir bersama kita di studio Metro Manulife, Pak Hamdan Sati, Bupati Aceh Tamiang. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi. Juga ada Pak Razuardi, Sekda Kabupaten Aceh Tamiang. Pak Razuardi, terima kasih. Dan juga Pak Rusman, Ketua DPRK Aceh Tamiang. Terima kasih Pak. Saya mau ke Pak Hamdan dulu. Pak Hamdan, kita kilas balik sebentar nih Pak. Sebelum Aceh Tamiang dimekarkan, tahun 96 Anda secara pribadi melakukan suatu terobosan besar dengan mengubah lahan tidur menjadi sawah pasang surut. Luasnya 100 hektar di suatu desa di Kecamatan Bendahara ini Pak ya. Dan air sungai di sana dinaikkan ke sawah oleh pasangnya air laut, dan sampai sekarang ini manfaatnya masih dinikmati oleh masyarakat di Aceh Tamiang. Apa yang menjadi motivasi Anda Pak tahun 96 waktu itu ya Pak ya untuk melakukan hal tersebut? Motivasinya sebetulnya untuk menggeliatkan masyarakat ke arah menjadi petani di Kabupaten Aceh Tamiang. Tapi pada dasarnya kita melihat potensi lahannya sendiri, di mana lahan tersebut ada 1.000 hektar sebetulnya. Tapi kita coba yang 100 hektar ini untuk sebagai percontohan, dan alhamdulillah sekarang ini masyarakat menikmati hasil dari sawah pasang surut yang kita upayakan penggunaannya. Dan sepanjang sejarahnya Pak, sejak dimekarkan dengan pencapaian juga dilihat dari tahun lalu, tahun ini Pemkab mencanangkan 6,8% ya Pak ya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tamiang. Potensi dari sektor mana saja Pak yang bisa digali untuk mendukung tercapainya target ini Pak? Kami ada 4 potensi pertumbuhan dari 6,8% itu, yaitu potensi perkebunan sawit, perkebunan karet, seterusnya pertambangan, dan potensi kebudayaan. Bisa diberikan secara detail Pak, kalau di bidang sawit misalnya, sejak dimekarkan hingga sekarang sudah berapa banyak mungkin perusahaan swasta di sektor kelapa sawit yang sudah berinvestasi di daerah Anda? Kami ada 27 perusahaan kelapa sawit yang sudah berinvestasi, dan ada 11 PKS, yaitu pabrik kelapa sawit yang ada di tempat kami, dan ada 3 perusahaan karet yang ada di tempat kita. Dan selama ini pengolahannya masih bahan mentah ya Pak ya, bahan dasar. Apakah ada turunan dari produk tersebut yang mungkin diharapkan oleh kabupaten Anda untuk menarik investor? Oh pasti, karena itu yang kita harapkan, sehingga bisa investor-investor mendatangkan, memberikan investasinya ke tempat kami berupa pabrik minyak makan atau lanjutannya seperti oleochemical. Saya mau ke Pak Razuardi. Pak Razuardi, angka 6,8% ini dapatnya dari mana? Karena tahun lalu kan pertumbuhannya 4% lebih kalau tidak salah Pak ya? Iya, 4%. Jadi dari dasar perhitungan PDRB tahun lalu, jadi data-data pendukung tahun lalu. Jadi kita perhitungkanlah bahwa 6,8% ini bertambah 2,5% dari tahun lalu lah. Gitu. Strategi apa saja Pak yang sudah dibuat oleh Pemkab? Jadi strategi yang paling mudah itu dengan melakukan kemudahan-kemudahan perizinan. Jadi kemudahan-kemudahan perizinan membuka peluang orang berinvestasi lebih mudah di tempat kita. Saya pikir seperti itu. Selanjutnya ya kita buat persiapan terhadap pola pikir aparatur. Ya mereka harus mendekatkan pola pikirnya dengan entrepreneurship, saya kira. Mindsetnya harus mindset ekonomi begitu Pak ya, yang melayani investor dan memudahkan begitu sifatnya. Baik, Pak Rusman, terkait investor ini Pak, tentunya diperlukan peraturan atau qanun yang mendukung hal tersebut. Bagaimana Pak perkembangannya sejauh ini?
Ya, kalau untuk Kabupaten Aceh Tamiang, kami dari DPH Perwakilan Rakyat, kami sudah menyiapkan beberapa kanun yang tentang khusus untuk menerima para investor yang masuk ke Kabupaten Aceh Tamiang. Contohnya Pak, mungkin bisa Contohnya kita sudah buat juga di bidang pertambangan, termasuk kanun pengelolaan sumur tua. Kemudian ada juga kanun yang mungkin ada investor yang akan masuk ke situ. Kita juga ada buat itu kanun-kanun yang menyangkut dengan BUMD. Nah, BUMD ada beberapa unit, kemudian termasuk BUMD yang mengelola tentang pertambangan, pengelolaan sumur tua, itu termasuk Tamiang Petroleum. Kemudian satu lagi ada Rebung Permai. Itu BUMD yang bergerak nanti di bidang perikanan, perkebunan, kehutanan. Baik. Kita akan lanjutkan dengan mendiskusikan bagaimana kesiapan dari investor itu Pak ya untuk berinvestasi di Aceh Tamiang. Namun sesudah jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami kembali sesaat lagi. Didukung oleh kita kedatangan tamu spesial. Halo, lubang nano terdeteksi. Sistem Nano, pertama di Indonesia yang menutup lubang nano super kecil hanya dalam 14 hari. Dijamin. Sistem Nano. Layu. Dari kecil, saya ingin seperti Papa. Papa hobi baca, saya juga. Papa suka manis, saya juga. Sampai Papa terkena diabetes. Untuk pertama kalinya, saya tidak ingin seperti Papa. Keturunan diabetes 6 kali lebih beresiko terkena diabetes. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Kini, semua dapat menikmati manisnya hidup lebih lama. Tropicana Slim. Saya dan keluarga besar saya selalu menggunakan produk dalam negeri. Pipa, PVC, Maspion, kuat dan tidak bocor. Cintailah produk-produk Indonesia. Sampai umur berapa Joy pakai nama Siti Maimunah? Umur 18 tahun. Renaldi Denada. To be honest, untuk menjadi seperti ini di Indonesia bukan perkara mudah. 14 years. Selamanya Anda pernah jadi perempuan. That's it. Dan sekarang laki-laki ya? Thank God. Nama Anda dulu siapa? Saya tidak akan pernah menjawab itu karena itu masa lalu. Suami besar banget ya Tia. Wataknya kamu banci Tia. Prime Time News setiap Senin sampai Jumat live jam 6 sore. Didukung oleh Anda masih di talk show 8-11 membahas tema Aceh Tamiang hari ini dan kedepannya. Dan Pak Bupati, saya mau gali sedikit nih mengenai kesiapan investor untuk berinvestasi di kabupaten Anda. Tadi Anda sudah menyebutkan 4 sektor yang dijagokan, ada perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, kemudian juga pertambangan dan wisata. Persiapan dari investor sendiri bagaimana Pak? Sudah bincang-bincang dengan Pak Bupati tentunya ya, bisa diceritakan. Ya, kalau investor di tempat kami itu memang mereka mau menginvestasikan dirinya, tapi ini kan perlu beberapa regulasi dari kami. Iya. Nah, jadi, apakah ini disuarakan oleh investor Pak? Yang mereka butuhkan begitu, apa saja dari Anda yang perlu dipersiapkan gitu sebelum mereka mau berinvestasi? Ya, salah satunya infrastruktur. Dan regulasi itu tadi ya Pak ya, yang tadi disebutkan. Mempermudah perizinan-perizinan tentunya. Dan kesiapan dari pemerintah kabupaten sejauh ini menanggapi permintaan investor? Oh ya, harus. Kita juga sekarang ini sudah mempersiapkan beberapa dinas-dinas untuk mempersiapkan diri terhadap datangnya investor ke tempat kami. Iya, Pak Raswardi, kesiapan dari SDM-nya nih bagaimana nih Pak di kabupaten? Konsepnya ya konsep bagaimana kita melakukan perizinan itu dengan waktu secepat mungkin, setuntas mungkin. Ya, memang ada regulasi yang masih terkait dengan regulasi di tingkat atas, ya. Tapi kita yang kewenangan kita yang di kabupaten bisa selesaikan di tingkat kabupaten. Sangkut pautnya dengan program pemerintah nasional nih Pak di MP3EI, ya, bagaimana di daerah? Pada dasarnya kita menyahuti konsep ekonomi nasional untuk koridor Sumatera ini, dibuka peluang untuk 5 unggulan, ya. Salah satunya sawit. Kita treatment ya supaya dia bisa mampu mendukung koridor Sumatera.
Iya, dengan turunan-turunan seperti disampaikan Pak Bupati tadi, ya. Kita sahutilah kehendak inspektor untuk masuk ke tempat kita, ya seperti pabrik minyak yang disampaikan Pak Bupati. Kemudian pabrik ada satu lagi energi pembangkit listrik berbasis sawit. Pak Rusman, kalau kanun yang mendukung sektor-sektor itu tadi di kelapa sawit, karet, pertambangan dan wisata bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin? Ya, kalau memang yang khusus untuk pertambangan dan ke perkebunan itu memang sudah ada kanun yang sudah kita buat dari tahun sebelumnya pun sudah ada. Cuma sekarang yang jadi persoalan kita di sektor perkebunan ini kan kontribusi terhadap daerah kurang karena kan masih pengutipan pajaknya ke pusat. Ya. Pak Bupati tadi ada disebutkan sektor wisata ini yang menarik ya. Tadi tidak disinggung-singgung ini. Sebenarnya potensi dari wisata ini sejauh apa Pak yang bisa dikembangkan? Kita hampir 12 kecamatan yang ada itu ada semua sektor pariwisatanya. Bisa diberikan contohnya Pak, misalnya kalau saya main ke Kabupaten Aceh Tamiang, kita ada jalan-jalan kemana nih Pak? Kita ada air terjun di Sangkapane namanya. Air terjun 9 tingkat. Ya, itu juga memang sekarang ini infrastruktur yang belum ada, tapi ke depan itu kita akan persiapkan infrastrukturnya. Dan di samping itu juga kita punya wisata laut dan kita juga punya wisata budaya. Di tempat kami masih berdiri kukuh ya sebuah istana di tempat kami, Istana Raja Karang namanya. Dari sektor wisata tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Bupati beberapa contohnya. Kalau dari Pak Razuardi, jumlah penduduk di Kabupaten Bapak yang 262.000 itu nanti kan diramalkan juga akan terus berkembang nih Pak. Nah, potensi dari mereka sendiri bagaimana Pak nantinya untuk mendukung pembangunan ekonomi di sektor wisata? Di sektor wisata ini sendiri Pak. Saya pikir kita di sana juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang mendukung atau mempertahankan budaya tempatan, seperti kerajinan juga ya. Kalau kita lihat di daerah sana itu kan tidak ada lagi yang membuat songket, itu sudah jarang. Tapi ada daerah tertentu yang memang masih melakukan itu, songket Tamiang namanya. Itu khas, nggak ada di tempat lain saya kira. Nah, kemudian ada lagi makanan-makanan gitu ya yang memang khas Tamiang. Nah, tapi mereka masih membuka diri dari pemerintah untuk dikembangkan kembali. Sejauh ini sebagian besar masih industri rumahan begitu Pak? Masih industri rumahan, ada kelompok-kelompok kecil gitu. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan, namun sesudah break, pemirsa tetaplah di 811 Talk Show. Didukung oleh Innovation Store Best Limited Offer. Beli Happy Pen Jumbo hanya Rp1.000. Mau? Sering terkena percikan minyak saat memasak? Atau masakan sering matang tidak merata? Jangan khawatir, serahkan semuanya pada Happy Pen Jumbo. Inovasi terbaru penggorengan 2 sisi. Masakan 40% lebih cepat matang merata dari penggorengan biasa. Happy Pen Jumbo memiliki 2 penggorengan dengan karet silikon, makanan tidak akan tumpah saat dibalik. Dilengkapi gagang magnetik, mengunci kuat kedua sisi permukaan. Menggunakan lapisan keramik spesial, bebas lengket, tidak menimbulkan asap dan bau, menjaga cita rasa dan nutrisi makanan, mudah dibersihkan. Dapatkan Best Limited Offer Happy Pen Jumbo hanya Rp1.000. Berlaku sampai dengan 6 April 2014. Miliki Happy Pen Jumbo sekarang juga. Informasi dan pemesanan, kunjungi Innovation Store di kota Anda di seluruh Indonesia. Hai, masih ingat nggak festival tahun lalu? Tahun lalu antusiasme dari para peserta XX1 Short Film Festival luar biasa. Untuk tahun ini kira-kira seperti apa ya film-filmnya ya? Jangan lupa datang tanggal 13 sampai 16 Maret. XX1 Short Film Festival 2014. Jangan lupa di Epicentrum. Dukung para filmmaker muda Indonesia karena masa depan film Indonesia ada di tangan.
Jadi Indonesia mau lawan Arab, orang pada ribut-ribut. Kenapa sih ribut-ribut? Menurut gue nggak apa-apa, Indonesia lawan Arab. Asal nyalain sen, lawan Arab. Ini kayaknya bukan orang Korea, condet ini kayaknya. Namanya Ayu. Jangan-jangan nanti namanya ada D2NG, Dadang. Jadi boyband semua gitu pakai singlet doang, pakai sarung. Yoi. Baru keluar dari penjara aja pamer. Gue sering masuk penjara di Monopoli. Stand Up Comedy Show jam 10:30 malam ini. Kini 360 hadir setiap Kamis jam 9 malam. Didukung oleh Anda masih di 811 Talk Show Aceh Tamiang hari ini dan ke depan. Pak Bupati, balik lagi ke tadi mengenai perkembangan potensi di terutama bidang pariwisata ya, dengan letak Aceh Tamiang yang berbatasan dengan Sumatera Utara dan juga Malaysia ini Pak khususnya. Keuntungan apa saja yang bisa didapat dari situ? Oh banyak sebetulnya, karena apalagi kalau dengan Sumatera Utara, kita ini kan di pintu gerbangnya kawasan Leuser. Jadi kita bisa membuat potensi-potensi wisata Leuser sebetulnya. Karena dengan kita berbuat seperti laboratorium flora fauna untuk Leuser. Berarti harus bekerja sama dengan pemerintah setempat juga Pak ya? Ya, karena harus ada kolaborasi dengan Sumatera Utara. Karena Sumatera Utara juga dia punya juga dengan Malaysia bagaimana Pak? Sudah pernah? Kalau dengan Malaysia kita belum pernah memang melakukan, tapi untuk kawasan-kawasan dengan Malaysia memang perdagangan dari zaman dahulu itu antara masyarakat kita dengan masyarakat Malaysia sudah terjalin lama sejak tahun 50-an. Baik, Pak Razwadi tadi kan sudah ditanya sedikit nih mengenai kesiapan SDM di sektor wisata khususnya. Kalau di sektor katakanlah sawit, karet dan pertambangan, apakah jumlah penduduk di Aceh Tamiang ini dan bukan hanya jumlahnya ya Pak ya, tapi kemampuan mereka ini sudah mampu memenuhi kebutuhan dari para investor? Ya, saya kira perkebunan juga sudah lama usianya di sana. Dan orang-orang yang terampil juga masih tersisa di sana. Ya, persoalan hari ini kan kemasan-kemasan investasi mungkin ya, yang bisa mampu menggerakkan mereka kembali, menghidupkan mereka kembali, itu yang kita perlukan. Karena saya kira di sana kan negeri itu negeri kaya, atas bawah minyak, dan ada orang-orang di sana. Bagaimana kita mengkonek orang-orang bisa hidup makmur dengan potensi yang ada, regulasi apa yang harus kita buat sehingga mereka terlindungi dan mampu menggerakkan semua sistem yang ada di sana. Pendatang banyak tidak Pak dari daerah lain? Banyak. Di sana memang umumnya pendatang. Berapa persen Pak kalau bisa diberikan gambaran kepada pemirsa? Mungkin? Jadi kalau di sana orang-orang pekebun yang orang-orang dari ya Pulau Jawa di sini yang sudah lama di sana, sudah menjadi penduduk tempatan lah kita bilang. Di atas 50%. Yang 50% lagi kita bilang itu ya campuran dari Aceh pesisir, orang Tamiangnya sendiri, ada orang Padang, orang Melayu orang Sumatera Utara. Pak Rusman, Anda mungkin bisa menambahkan mengenai kesiapan daripada masyarakat di Tamiang ini Pak untuk menyambut datangnya para investor yang lebih banyak lagi mungkin ya di masa yang akan datang. Ya pada prinsipnya gini ya. Kalau Kabupaten Aceh Tamiang ini dia udah sangat-sangat menerima para investor masuk. Bahkan kalau berhari-hari lah kita kalau memang ke masyarakat, kalau memang datang investor, please lah, kan seperti itu mereka menerima. Karena kan mereka sudah merasakan juga. Artinya waktu dia merasakan seperti yang dikatakan Pak Bupati tadi, itu perkebunan sawit dari dulu sampai sekarang ini. Dan masyarakat itu yang bekerja juga orang-orang daerah di situ membantu sektor itu untuk tenaga kerja rata-rata saya kira orang dari sana. Tapi dengan adanya investor yang masuk lebih cepat Tamiang ini maju. Baik, Pak Hamdan, kalau kita mau lihat nih Pak ya, sektor kelapa sawit bukan hanya kabupaten Anda saja yang menawarkan potensi ekonomi di bidang tersebut. Ada banyak tempat lain, kabupaten lain, terutama di wilayah Sumatera. Dan ini tentunya kan menjadi katakanlah quote-unquote saingan Anda nih Pak ya untuk merebut investor. Strategi apa nih Pak yang
Bapak persiapkan agar para investor tersebut memilih daerah Anda ini khususnya untuk berinvestasi, bukan di daerah lain ya begitu Pak? Ya, strategi yang kita tawarkan memang banyak, karena kita sekarang ini lagi memohon ke BPN untuk sebuah kawasan industri yang besarnya kira-kira di atas 500 hektar. Di atas 500 hektar. Karena kawasan industri itu bukan cuma kelapa sawit, tapi kita juga upayakan supaya bisa menjadi halal food Indonesia di tempat halal kita. Food Indonesia di Aceh Tamiang. Ya. Nah, kawasan industri ini sendiri Pak, sifatnya apakah seluruhnya dibiayai oleh pemerintah atau juga mengundang investor untuk ikut investasi di sana? Ya, mengundang investor. Mengundang investor ya, Pak, tapi pemerintah daerah menyiapkan semua infrastruktur yang ada di dalamnya. Iya, iya. Tapi Pak, kalau untuk balik lagi ke kelapa sawit tadi kan, yang Bapak mau kan bangun pabrik misalnya untuk turunannya, untuk minyak goreng, bukan hanya untuk raw materialnya saja. Banyak investor yang berpikiran, aduh Aceh persepsinya masih bagaimana begitu dibandingkan dengan tempat lain, dan akhirnya mereka memilih tempat lain. Itu persepsi ya Pak ya? Persepsi ya. Untuk melawan persepsi investor itu gimana Pak? Kita upayakan supaya masyarakatnya sekarang yang mendobrak ini. Jadi kalau ada, katakanlah orang-orang yang mau mengganggu investor, itu kita coba dorong masyarakat untuk melakukan melakukan force terhadap orang-orang yang membuat potensi yang tidak baik di tempat kita. Baik. Ini Pak Razwadi dan Pak Rusman bisa menambahkan? Kita sebenarnya diuntungkan yang seperti disampaikan oleh Pak Hamdan tadi, oleh keunggulan geografis strategis. Jadi kita kan di lintasan Sumatera, kita dekat dengan zona ekonomi eksklusif. Nah, jadi itu suatu keunggulan dari posisi Tamiang hari ini. Pak Rusman mungkin terakhir untuk ya, kalau memang dari segi yang dikhawatirkan oleh persepsi yang berbeda tadi antara investor dengan kita kan, kami kan multiras. Orang kita Jawa saja sudah mencapai 53%, ditambah orang Aceh, orang Gayo, ya orang Melayu. Nah, jadi kan di sini kan pemikirannya tidak sama yang seperti yang homogen. Kita heterogen. Baik. Terakhir Pak Hamdan ini Pak, semoga sukses ya Pak ya, terus membangun Aceh Tamiang, Pak Hamdan dan kawan-kawan tentunya. Mungkin terakhir kali untuk para investor ada yang mau disampaikan, singkat saja Pak. Untuk para investor yang ada di Indonesia khususnya, ya kita minta datanglah ke Aceh Tamiang, lihat Aceh Tamiang supaya Aceh Tamiang bisa lebih baik ya, dan sekaligus Anda siap melayani ya Pak ya, Pak kami siap melayani. Baik, ya terima kasih Pak Hamdan, Pak Razwadi dan Pak Rusman atas waktunya di studio. Pemirsa, terima kasih juga kepada Anda yang sudah menyaksikan 811 Talk Show Aceh Tamiang hari ini dan kedepannya. Saya Frida Litwina undur diri, selamat menyaksikan program-program Metro TV lainnya.